Sekedar ngawi kepercayaan seperti kita tahu dalam hidup kita setiap hari. Saya percaya doa, ya. Doa adalah perjuangan hidup. Doa adalah bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Siapa yang merasa doa itu begitu mudah? Aro. Selalu orang mengatakan, ya, oh, dia senang, maka dia boleh berdoa dengan baik. Kita susah, kita harus membayangkan. Ya. Tetapi itu tidak betul, saudara-saudari. Dalam senang dan susah bukan mudah untuk berdoa. Ya. Kalau dalam kaya, kalau dalam miskin, bukan senang untuk berdoa. Doa adalah struggle, perjuangan yang senantiasa kita hadapi setiap saat dalam hidup kita. Walaupun kau sebagai seorang padri, religious, brother, bukan mudah untuk berdoa. Orang yang senang, ya, orang yang kaya bukan mudah untuk berdoa. Bukan dia senantiasa karena dia diberkati, dia senantiasa boleh ingat Tuhan. Kita banyak, ya, pengalaman yang kita dapat lihat. Orang yang senang, orang yang kaya, ya, pun lupa Tuhan karena kekayaan. Kalau pelipur Tuhan, ya, karena kesenangan yang dia ada, pelipur Tuhan. Masalah Tuhan, arah kesusahan. Saya harap pengalaman-pengalaman yang mengerikan, pengalaman-pengalaman dalam hidup yang menyusahkan, ya, meresahkan, baru sembayang lama lagi. Saya terselamat kemalangan. Oh, Tuhan mendengar doa saya. Saya sembuh dari penyakit. Oh, Tuhan mendengar doa saya. Sekarang saya mau berdoa sudah. Saya lepas 2-3 minggu senang-senang lebih keserus membayang. Leliwah ada keningan. Telinga sana di kawal. Telinga sana di dugal. Awal lebih keserus. Begitu juga dengan orang yang susah, yang miskin. Bukan juga mereka senantiasa ingat berdoa. Kalau kita lihat di dalam pengalaman hidup, ya, terutama mereka yang miskin, ada juga yang berakhir dengan dia berdoa tapi berakhir dengan mempersoalkan Tuhan. Tuhan, ya, betul-betul wujud kayak itu. Tuhan mendengar doa saya itu. Tuhan benar-benar, ya, Maha Pengasih. Kenapa hidup saya senantiasa menderita begini? Tuhan tidak adil. Kenapa dia senang? Kenapa saya tidak? Berakhir dengan pertikaian iman dan ujung-ujung ada yang tidak mau masuk gereja lagi. Inggai menambah sembahyang, inggai kepedulian, inggai perubahan di keposian. Mengerti bawa bagi sembahyang. Senantiasa perkara-perkara itu senantiasa berlaku dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam pembacaan, ketiga-tiga pembacaan pada hari ini, saudara-saudari, membawa kita menyadari, ya, bahwa doa itu bukannya mudah, dan doa itu bukan bersifat individual, ya, bukan bersifat, ya, untuk diri sendiri, tetapi doa itu juga sebenarnya bersifat community. Dan ia suatu perjuangan. Kalau kita lihat pengalaman Moses, ya, Musa di dalam pembacaan pertama, ya, bagaimana dia berjuang di dalam doa dia, ya. Ada kalanya dia mau jatuh sudah, tapi dia disokong oleh orang lain. Dan doanya itu bukan untuk diri
bagaimana doa itu menyokong orang-orang pilihan Allah untuk menentang musuh. Dan akhir dalam doa Musa itu dia mengalami mukjizat. Bagaimana Tuhan campur tangan, seolah-olah Tuhan lambat, tapi Tuhan hadir. Dalam pekerjaan kedua, bagaimana Paulus juga setelah ada pengalaman rohani di dalam hidup, dia bangkit. Pengalaman rohani kita kenal siapa Paulus. Kita sudah merayakan tahun Santo Paulus itu, kita melihat pribadi dia. Tapi pengalaman-pengalaman pahit yang dia hadapi, maka dia menyadari kepentingan doa itu, dan dia terus menyokong umat-umat Allah, terutama mereka yang datang daripada kaum-kaum kafir. Dia datang menyokong mereka untuk terus setia di dalam doa, agar terus sabar. Dan kedua doa pembacaan pertama dan kedua tadi kita dapat melihat kesimpulannya di dalam Injil, di mana Yesus menggunakan perempuan janda tadi sebagai perumpamaan bagaimana perempuan itu terus datang dan datang dan datang. Begitu juga dalam hidup kita, dalam susah dan senang, walaupun doa kita itu mengalami dalam hidup kita mengalami kekeringan rohani itu, tapi kita harus terus datang dan datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membelakangi, Tuhan senantiasa mendengar kita. Dan saya pun mengalami perkara ini, saudara dan saudari, semasa beberapa bulan di Filipina. Setelah kau meninggalkan sekolah, tiba-tiba kau pergi sekolah balik, bukan perkara yang mudah. 3 minggu susah sama tidur, saya losing weight, sebab saya rasa terlalu sukar bagi saya. Apalagi kalau bahas sesuatu bahasa yang asing, yang tidak pernah kita belajar, bukan yang mudah. Dan di sana saya mengalami pertikaian iman di dalam. Kenapa saya pergi sini? Kenapa begini? Saya berdoa, Tuhan tidak seolah-olah mendengar. Saya merasa kesukaran. Tapi hari demi hari, saudara-saudari, bila kita mendekati Tuhan dalam doa, kita akan melihat mukjizat doa itu. Kalau kamu lihat dalam, siapa yang ada FB sini? Katakan FB. Siapa yang ada? Tiada FB kan di sini? FB. Punya FB itu Facebook. Siapa yang ada Facebook? Lebih rantang. Pokoknya kamu pergi saya di Facebook. Kalau kamu ketika di Facebook saya, ada satu yang benar-benar menguatkan saya. Dalam perjuangan saya di sana beberapa bulan, saya menerima satu video clip dari seorang kawan yang bertajuk 7%. Begitu banyak sekali, pendek tetapi message terlalu kuat. Dalam cerita dia itu ada satu kapal di tengah laut melayar, dan kapal itu dipukul ombak dan karang. Jadi hanya 2 orang yang terselamat di dalam kemalangan itu. 2 orang dijaka. Jadi mereka berenang sehingga mereka terdampar di sebuah pulau yang gersang, yang kering. Jadi sampai mereka di sana, berapa lama mereka mulai kelaparan, mengalami tekanan jiwa, iman, emosi, banyak perkara. Jadi mereka mulai berdoa.